Pada saat persidangan di Pengadilan Jakarta Pusat, saksi Hidayat Cokrojoyo dan Kris Iwan Japari yang memberikan kesaksian dengan nyata, di videonya dapat dilihat nanti di video YouTube-nya saksi Hidayat Cokrojoyo dan Kris Iwan Japari di menit ke 50.30 dan menit 51.30, jadi hanya 1 menit. Di situ menyatakan bahwa memang yang terpilih adalah Rudi Rusdia dan Rudi Demoladi sebagai sekjennya. Jadi tidak benar, kelompok mereka pun menyatakan bahwa itu tidak benar sebetulnya yang dinyatakan di dalam surat gugatannya. Jadi artinya surat gugatannya itu pada saatnya akan terungkap bahwa itulah sebuah pemalsuan yang nyata. Polres Jakarta Selatan tindak lanjuti laporan dugaan pemalsuan dokumen Apkomindo. Laporan dugaan pemalsuan dokumen Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia oleh Rudi Dermawan Mulyadi CS yang dilaporkan oleh Ketua Umum Apkomindo Sugiharto Santoso alias Hoki ke Polda Metro Jaya kini sudah dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan. Polres Jakarta Selatan yang dilimpahkan penanganan kasus tersebut langsung bergerak cepat. Pihak penyidik Polres Jakarta Selatan telah memanggil pelapor Sugiharto Santoso untuk dimintai keterangan terkait laporan pemalsuan tersebut pada Selasa 28 Desember 2021 di Polres Jakarta Selatan. Usai memberikan keterangan kepada penyidik, Hoki mengatakan kepada Cybernews bahwa dirinya dimintai penjelasan terkait bukti pemalsuan yang dilaporkan. Selain memberikan keterangan, Hoki mengaku telah menyerahkan sejumlah barang bukti pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku pengurus Apkomindo, yakni Rudi CS. Barang bukti yang diserahkan ke penyidik salah satunya adalah bukti berkas surat gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan salinan putusan perkara Apkomindo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang di dalamnya berisikan dokumen palsu. Berkas dokumen yang diserahkan Hoki ke penyidik adalah terkait dokumen surat gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Otto Hasibuan, Sordame Purba, dan Nurul Firdausi selaku kuasa hukum dari Rudi Dermawan Mulyadi dan sejumlah orang yang mengaku pengurus Apkomindo. Menurut Hoki, ada dokumen surat kontra memori kasasi yang dibuat dan ditandatangani pula oleh Otto Hasibuan, Sordame Purba, dan Kartika Yustisia Utami selaku kuasa hukum pemohon. Sebelumnya ramai diberitakan di berbagai media, Hoki menantang debat terbuka dengan Otto Hasibuan terkait pemalsuan dokumen dalam berkas gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dirinya mengatakan bahwa ia tidak menuduh Otto Hasibuan melakukan pemalsuan, melainkan untuk mengungkap kebenaran ada tidaknya pemalsuan tersebut. Karena menurutnya bisa saja ternyata Otto Hasibuan adalah korban. Hoki yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas LSP Pers Indonesia menyatakan sangat yakin pemalsuan dokumen maupun pemalsuan akta otentik tersebut akan mudah terungkap. Sebab bukti-buktinya ada dan para pelakunya juga ada. Selain itu saksi-saksinya juga ada. Bahkan menurutnya saksi-saksi yang mengungkap kasus ini malah muncul dari pihak kelompok yang menjadi terlapor, yaitu Hidayat Cokrojoyo dan Irwan Japari. Dari Jakarta, tim liputan Cybernews mengabarkan. Ya, hari ini Selasa tanggal 28 Desember 2021 saya baru saja diproses interview untuk laporan saya terhadap dugaan pemalsuan dalam surat gugatan di Pengadilan Jakarta Selatan. Di sini kita bisa lihat bahwa faktanya bisa dicari jejak digitalnya tanggal 3 Februari 2015, yaitu Rudi Rusdia Chairman Apkomindo Hasim Munaslup 2015. Di sini tertuliskan bahwa ketua umumnya itu adalah Rudi Rusdia, sekjennya Rudi Demoladi dan Soeharto sebagai bendaharanya. Namun pada saat membuat akta di tanggal 24 Juni 2015 dirubah ya, yaitu bendaharanya bisa berubah menjadi Kunarto. Padahal Kunarto ini tidak hadir di Munaslup tanggal 2 Februari 2015. Selanjutnya pada saat melakukan membuat surat gugatan dari kantor Otto Hasibuan Associates tanggal 21 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM dan juga ditandatangani oleh Ibu Sordame Purba dan juga Ibu Nurul Firdausi SH
Di sini lebih nyata sekali perbedaannya karena di sini dituliskan pada tanggal 2 Februari 2015 itu yang terpilih adalah Rudi Dermawamuladi sebagai Ketua Umum, Faas Ismail sebagai Sekjen, dan bendaharanya Adnan. Padahal kedua orang tersebut juga tidak hadir, dan ini jelas surat gugatannya itu tidak sesuai fakta dan juga tidak sesuai akta. Seperti kita lihat selanjutnya pada saat memori kasasi yang dibuat untuk sidang gugatan di Pengadilan Jakarta Timur perkara 479 tahun 2013, di sini dituliskan Rudi Rusdia sebagai Ketua Umum, Rudi Demuladi sebagai Sekjen, dan bendaharanya adalah Soeharto. Ini yang memang sesuai jejak digitalnya. Kemudian pada saat Kantor Hukum Oto Hasibuan melakukan upaya eksepsi jawaban pada perkara 218 di tanggal 27 Oktober 2020 untuk Pengadilan Jakarta Pusat, dituliskan berbeda lagi. Di sini memang dituliskan Rudi Rusdia Ketua Umum, Sekjennya itu Rudi Demuladi, tetapi Kunarto-nya menjadi bendahara, padahal tadi saya sampaikan bahwa Kunarto tidak hadir. Dan yang menarik lagi, sama dibuat oleh Kantor Oto Hasibuan, ditandatangani juga oleh Profesor Dr. Oto Hasibuan dan Ibu Sodame Purba, termasuk satunya oleh Ibu Kartika, di tanggal 15 Maret 2021. Di sini dituliskan bahwa yang terpilih tanggal 2 Februari 2015 adalah Rudi Demuladi sebagai Ketua Umum, Faas Ismail sebagai Sekjen, dan bendaharanya Adnan. Padahal seperti tadi saya sampaikan, faktanya tidak seperti itu. Faktanya yang ada adalah seperti yang disampaikan, Ketua Umumnya Rudi Rusdia, Sekjennya Rudi Demuladi, dan bendaharanya Soeharto Juwono. Ini merupakan pemalsuan yang sangat nyata, terang benderang, dan dua-duanya ini dibuat oleh Kantor Oto Hasibuan. Saya tidak menuduh Bang Oto terlibat atau apa, tapi mungkin saja Bang Oto juga menjadi korban atas terjadinya pemalsuan dalam surat gugatan tersebut. Saya berharap ini bisa terungkap, dan tadi saya sudah menjelaskan, saya diperiksa tadi sekitar 5 jam, ini sudah sangat menyeluruh. Saya berharap keadilan dapat terungkap bahwa memang mereka selalu berupaya merekayasa hukum, termasuk ini rekayasa hukum, termasuk dari munasnya, di aktanya dirubah, kemudian tanpa cara-cara yang benar, kemudian juga di dalam surat gugatan tidak benar. Termasuk di sini saya sampaikan bahwa saya juga sempat dikriminalisasi dan ditahan selama 43 hari dengan laporan palsu di Barreskrim Polri, dan saya waktu itu disidangkan juga di Pengadilan Negeri Bantul, namun saya dinyatakan tidak bersalah. Termasuk pada saat kasasi pada tahun 2018 pada saat bertemu Prof. Mahfud, bahwa disampaikan apabila memang JPU tidak dapat membuktikan dakwaannya, maka nanti putusan di MA pun kasasi akan ditolak. Faktanya dan benar ditolak. Memang mereka selalu merancang rekayasa hukum yang tidak benar dan tidak manusiawi menurut saya. Inilah hal-hal yang bisa nanti pada saatnya akan terbukti, bahwa yang menarik juga dalam persidangan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara 218, di sana ada bukti jejak digital video YouTube-nya, di mana Pak Hidayat sebagai saksi dan Kris Iwan Japari sebagai saksi juga menyatakan bahwa yang terpilih pada tanggal 2 Februari 2015 adalah Rudi Rusdia dan Rudi Demuladi sebagai Sekjen. Jadi tidak benar gugatannya, ini adalah gugatan yang tidak benar, gugatan yang merupakan ada unsur pemalsuannya. Tapi yang sangat menyedihkan adalah meskipun menggunakan data palsu, surat keterangan palsu, tapi bisa menang di Pengadilan Jakarta Selatan, termasuk di Pengadilan Tinggi Jakarta. Saya berharap nanti di MA merupakan gerbang terakhir ya keadilan. Saya berharap bisa menolak dan mengungkap bahwa memang ada pemalsuan-pemalsuan. Saya berharap juga besok nanti ada refleksi akhir tahun dengan di MA. Ini merupakan masukan juga. Saya berharap ada kepedulian, ada perhatian Ketua MA untuk melihat bagaimana hingga hakim itu tidak cermat sehingga menimbulkan permasalahan baru, permasalahan hukum baru di perkara-perkara APOM ini. Saya berharap semuanya itu menjadi clear, menjadi terang benderang dengan laporan dan pemeriksaan saya pada hari ini, dan selanjutnya akan dipanggil beberapa saksi yang bisa mengungkap fakta-fakta. Saya yakin dan percaya, meskipun Pak Mahfud di video YouTube-nya menyatakan bahwa di Indonesia bisa terjadi industri hukum, bahwa hukum itu bisa diperjualbelikan, namun saya masih yakin dan percaya karena banyak perkara-perkara di pengadilan yang tetap dapat dimenangkan.